misalkan Menristek-Dikti, khususnya untuk kampus-kampus swasta. Jadi jangan kemudian semua fasilitas dan subsidi negara itu juga hanya diberikan kepada kampus-kampus negeri. Yang paling penting itu adalah bagaimana jangan yang lain melimpah fasilitas, tapi yang lain minim fasilitas. Jadi kampus-kampus swasta juga punya kepercayaan diri yang baik apabila juga ada keberpihakan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada sohib sobat saya yang super hebat ini bisa duduk akhirnya di sini. Sudah lama mengamati Yes Podcast juga dan beliau akhirnya berkesempatan ke sini. Ini sangat luar biasa nih Pak Dr. Alfisarin Wadir 3 Politeknik Medika Farma Husada. Apa kabar Bang Dokter? Baik. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Sangat semangat. Nah, ini yang penting. Jadi semangat, sehat. Nah, terutama dengan tugas beliau nih di kampus nih. Karena sebagai Wadir 3 di bidang kemahasiswaan ya. Jadi mengawal banyak aktivitas mahasiswa baik internal maupun eksternal. Artinya yang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di dalam maupun yang mengharumkan nama kampus juga nanti keluar ya Pak Dokternya. Kita asiknya kayak ini kita bahas karena ini banyak kayak berjamuran ini kampus baru, kemudian yang beralih status, tadinya dari sekolah tinggi, kemudian berubah menjadi universitas. Nah, Pak Dokter, kalau kita melihat, kalau kita sebut persaingan, sehat nggak sih sekarang gitu loh, dengan banyak tumbuhnya kampus-kampus baru, bahkan ya mohon maaf banyak beririsan jurusan atau prodi-prodinya gitu. Bagaimana Pak Dokter melihat kondisi perguruan tinggi kita di NTB saat ini? Oke, terima kasih saya sudah diundang di podcast yang sudah punya jam terbang dan menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh hebat di ruang ini. Siap Bang Dokter. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang persaingan dan kompetisi antar kampus, memang itu bisa dibilang sebagai keniscayaan sejarah dan itu mencerminkan bahwa kesadaran pendidikan tinggi di NTB ini cukup baik. Hanya saja memang kalau dilihat regulasi, memang selama ini legalitas dan izin pendirian perguruan tinggi ini seolah-olah kemudian memang lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan itu yang menyebabkan distribusi dan rasio sumber daya itu memang lebih banyak unggul di Pulau Jawa dibandingkan dengan Indonesia Timur. Dia udah duluan. Nah, lalu kalau kemudian kita lihat bahwa ada seolah-olah tidak ada batasan lagi regulasi untuk pendirian perguruan tinggi baru, perubahan status, itu sebenarnya memberikan isyarat bahwa pasar perguruan tinggi semakin baik dan rasio masyarakat yang kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di NTB ini juga cukup tinggi. Hanya saja memang ada hal-hal yang memang harus menjadi prasyarat kondisi bagi perguruan tinggi yang berbasis swasta ini. Nah, persaingan yang tinggi ini juga harus dilengkapi dengan pengelolaan perguruan tinggi yang standar. Jadi secara normatif lah kita katakan ini tumbuhnya ini berarti indikator baik untuk daerah kita. Sangat baik. Sangat baik ya. Karena memang tidak ada basis sumber daya yang bisa mendorong perubahan yang cepat kecuali dengan memperbanyak distribusi sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Dan alhamdulillah ini se-NTB kita ini merata sepertinya. Iya, betul, betul. Pasti ada di setiap kabupaten itu mesti ada sekarang. Kayaknya perguruan tinggi yang memang standar besar itu mesti ada di masing-masing daerah karena mereka sebagai produsen sumber daya manusia. Hanya saja memang perlu ada kemitraan dan kolaborasi yang baik dengan semua stakeholder. Itu baru bisa kemudian perguruan tinggi eksis. Jadi jangan jalan parsial. Jangan satu saja yang terlihat makin megah, yang lainnya kok makin tertinggal gitu. Nah, kira-kira kalau Pak Dokter melihat ini fenomena saat ini, ada beberapa kampus yang memang paling sering keluar namanya di pengumuman, entah perguruan tinggi nomor 1, nomor sekian. Nah, untuk percaya dirinya teman-teman perguruan tinggi, apalagi yang mungkin baru dapat status dan segala macamnya, ini menurut Pak Dokter hal-hal urgent apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh teman-teman ini?
Oke, kalau saya sih memang khusus perguruan tinggi yang baru dapat izin atau yang sudah dapat izin lalu kemudian mau naik kelas, yang penting itu adalah menghindari formalitas. Jadi selama ini semua proses akreditasi, supervisi, surveillance dan lain sebagainya memang cenderung kompromistis. Nah, sehingga kemudian meniadakan aspek-aspek objektivitas. Nah, itu yang kemudian menyebabkan output dan outcome dari perguruan tinggi itu menjadi tidak standar, tidak qualified. Karena memang ada proses-proses yang kemudian longgar dari beberapa otoritas pengawas perguruan tinggi. Oke, jadi memang ada yang ingin cepat dicapai, tapi di sisi lain ada yang longgar nih. Ada yang longgar. Bautnya longgar, bahaya dibawa lari kencang ya Pak Dokter ya. Bawa lari kencang nanti ada saja yang terlepas gitu. Kemudian kalau ini kan pasca COVID nih. Sebetulnya saya melihat ada fenomena menarik ketika COVID, Pak Dokter. Ketika COVID, ternyata banyak anak-anak daerah kita itu yang dilarang kuliah itu keluar dari NTB. Fenomena menarik ini saya melihat apakah terjadi di kampus peningkatan jumlah mahasiswa kita di sini dengan adanya fenomena COVID. Ini pertanyaan yang paling unik dan mendasar sekali. Saya bandingkan aja di Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Ini studinya ada di MFA jadi sepanjang 11 tahun Politeknik berdiri dan bersamaan juga dengan pandemi COVID. Jadi yang tahun kemarin itu yang memang paling banyak penerimaan mahasiswa kita. Nah, itu menunjukkan bahwa ada korelasi dan irisan antara kebijakan pelarangan studi di luar yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah dengan peningkatan penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus lokal. Berkah ya. Berkah. Ini blessing in disguise. Betul. Oke, jadi cukup menarik. Ada data yang terukur bahwa memang meningkat ya Pak Dokter ya? Meningkat. Tapi meningkat ini bukan semata-mata karena COVID ya, tapi juga ada instrumen yang memang mendorong perguruan tinggi itu dikenal luas. Salah satunya adalah marketing yang baik, publikasi juga yang baik, dan tentu saja ya standar-standar yang baik yang diperlukan untuk bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Saya kira itu. Jadi bukan murni nih gara-gara COVID kampus dapat banyak siswa, ternyata ada hal-hal yang memang ya patut diacungi jempol bahwa dari SDM kemudian strategi marketing bahkan sekarang ya marketing digital Pak Dokter ya ini yang memang harus dijalankan. Kemudian Pak Dokter saya kan ada berteman nih dengan beberapa kampus di Jawa khususnya adalah bidang promosinya. Jadi ada pernah bahkan ketua promosi UMY pernah duduk di sini juga gitu. Dia bercerita dan segala macamnya itu. Dia memang melihat ada miniatur yang cukup menarik sekarang. Itu ditaruh di NTB gitu. Di Mandalika. Nah, ternyata Mandalika ini juga membuat mereka bersiap siaga kampus-kampus di Jawa gitu. Misalnya dengan penyiapan SDM. Apa kebutuhan Mandalika? Ternyata kampus Jawa ini melihat itu sebagai sebuah prospek. Jadi menurut ini pandangan saya, rugi kalau kita yang berada di NTB ini tidak ambil bagian. Nah, strategi MFH. Jadi sebenarnya di Kemenristek-Dikti itu ada rumusan yang disebut dengan KKNI itu, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Itu menjadi semacam instrumen penyusunan kurikulum yang berbasiskan pada potensi lokal. Jadi apa yang kemudian menjadi resource yang paling dominan di suatu daerah, itu yang kemudian dihubungkan dengan dunia pendidikan. Bisa dengan pembukaan jurusan yang berbasiskan pada local market. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau di Politeknik Medika Farma Husada, karena memang sekolah kesehatan, perguruan tinggi kesehatan, jadi kami lebih pada membuat link and match bahwa jurusan farmasi kita misalkan didorong untuk mengembangkan misalkan natural herbal atau obat-obat alternatif sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya di tingkat lokal. Betul. Nah, ini sangat responsif. Memang bukan yang beririsan sangat besar dengan Mandalika gitu, tapi ternyata ada ya bidang kesehatan kan bisa diambil. Itu tetap dibutuhkan. Oke, menarik juga nih Pak Dokter. Ada sedikit Pak Dokter terkait dengan saya ingin percaya diri. Percaya diri sebuah institusi kampus ini berhadapan atau bersaing. Sekarang kan udah terbuka. Kalau ada universitas terbuka dengan open university-nya, ya dengan metode belajar yang sudah jauh sebelum COVID sudah dilakukan. Gitu.
Nah, ada nggak tumbuh percaya diri kampus kita yang ada di Mataram melihat keterbukaan persaingan secara digital bahwa belajar boleh dimanapun gitu. Ini kaitannya dengan ya mohon maaf perekrutan mahasiswa. Oke. Nah, gimana pihak kampus? Saya lihat hampir semua perguruan tinggi itu punya kebanggaan atas institusinya. Ya. Tapi yang paling penting itu adalah keberpihakan juga, misalkan Menristek-Dikti, khususnya untuk kampus-kampus swasta. Jadi jangan kemudian semua fasilitas dan subsidi negara itu juga hanya diberikan kepada kampus-kampus negeri. Sepakat. Yang paling penting itu adalah bagaimana jangan yang lain melimpah fasilitas, tapi yang lain minim fasilitas. Jadi kampus-kampus swasta juga punya kepercayaan diri yang baik apabila juga ada keberpihakan kebijakan dari pemerintah di kementerian. Yang kedua mungkin ya sistem seleksi di perguruan tinggi besar yang negeri janganlah sampai 5-6 kali atau 3-4 kali. Kasihlah kemudian ruang-ruang untuk anak bangsa itu juga berpartisipasi dan melanjutkan pendidikan di kampus-kampus swasta. Tapi dengan catatan saya pikir kampus swasta juga harus punya kemampuan untuk menaikkan level dan standar sama seperti di perguruan tinggi negeri. Itu baru balance ya. Betul balance. Jadi ketika universitas negeri ini ya tidak membuka pintu gerbangnya selebar-lebarnya semua masuk gitu. Nah, tapi di sisi lain perguruan tinggi swasta kalau memperbaiki ya kualitas ya insya Allah lah tidak akan tidak akan jauh juga. Nah, tapi saya sepakat Pak Dokter terkait dengan Kemenristek-Dikti. Jangan kesenjangan yang sudah ada itu semakin diperlebar karena ini yang membuat ya mohon maaf kalau ini kan sama-sama bergerak dibilang mencerdaskan anak bangsa. Betul. Ini kampus-kampus swasta bergerak dengan kekuatan sendiri di booster lah diberi dorongan lah mungkin ya itu bagus sekali Pak Dokter. Jadi agar jangan kesenjangan yang sudah ada jangan diperlebar. Jadi sepakat sekali. Nah sekarang saya kembali ke MFhan. Ini terkait dengan giatnya Pak Dokter ini membidangi di bidang kemahasiswaan. Nah sejauh ini kemahasiswaan atau mahasiswa-mahasiswa kita di sana ini sudah menunjukkan nyalinya ini sudah seperti apa ini? Ini pertanyaan yang juga menurut saya sangat menarik karena saya baru jadi wakil direktur itu masih dalam proses transisi, tapi saya tidak beradaptasi lama dengan posisi saya. Alhamdulillah semua pelayanan akademik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menopang kemandirian intelektual, pengayaan visi dan wawasan mahasiswa itu hampir setiap bulan bisa 3-4 kali kita adakan seminar, pelatihan dan workshop di Politeknik Medika Fatmawati Mataram. Cukup menarik padatnya. Dan saya juga kemudian mendorong mahasiswa itu untuk kemudian membangun budaya akademik dan iklim akademik yang baik. Salah satunya itu dengan berkegiatan ekstrakurikuler seperti seminar dan diskusi. Jadi sangat mendorong pihak kampus ya? Sangat mendorong, sangat mendorong. Politeknik selalu memberikan support penuh kepada segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan penguatan karakter intelektual mahasiswa. Sangat luar biasa. Tentunya ini butuh ekosistem yang sangat luar biasa, butuh atmosfer positif ya. Betul. Pak Dokter, ini ada banyak hal ternyata yang akan saya bicarakan dengan Pak Dokter Alfi ini. Jadi nanti kesempatan berikutnya banyak yang menarik yang kita kulik dari Pak Dokter. Nah, terkait dengan part kita episode kita kali ini, apa closing statement Pak Dokter Alfi terkait dengan membangun instrumen kampus yang pada akhirnya nanti kita di NTB itu sudah bisa masuk ke jajaran perguruan tinggi terkemuka di Indonesia lah. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali bahwa apa sih yang harus disiapkan, instrumen apa dan peta jalan apa yang harus dirumuskan. Yang paling penting di perguruan tinggi swasta itu adalah tata kelola dan manajemen. Yang pertama, institusi kemudian harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Jadi karena mengelola dana publik, maka tentu akuntabilitas publik juga harus tinggi. Yang kedua, sumber daya manusia. Jadi bisa dibilang sumber daya manusia ini kemudian harus kemudian dikoreksi dengan sistem yang standar. Penerimaan dosen harus kemudian berbasis pada quality. Yang kedua, bagaimana
kebijakan-kebijakan dan regulasi yang internal di kampus itu harus mendorong misalkan ya sikap terbuka mahasiswa yang mendorong budaya akademik yang kemudian kompetitif dan unggul. Dan yang ketiga tentu saja pelayanan itu harus betul-betul prima. Karena dengan cara itulah kemudian perguruan tinggi bisa membangun kekuatan sebagai rumah peradaban dan benteng nilai. Dan yang terakhir mungkin ya kolaborasi. Kolaborasi itu menjadi kunci untuk menguatkan ya kapasitas perguruan tinggi dan itu bisa memberikan peran dan ruang yang besar untuk kiprah sosial akademik dari perguruan tinggi. Saya kira itu, Pak. Oke, ternyata ada 6 poin. Sangat luar biasa nih Pak Dokter. Jadi pada akhirnya nanti menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas. Nah, kalau kata orang marketing di kampus sih, marketing yang paling bagus adalah alumni. Betul. Ketika alumni yang bercerita, kalian harus kuliah di sana. Jadi itu sebenarnya. Nah, langkah-langkah tadi menghasilkan alumni yang baik dan pada akhirnya alumni lah berbicara. Semoga Politeknik makin jaya katanya kan ini, makin jaya ke depannya gitu. Dengan potensi yang sangat luar biasa yang ada di sana, yang Pak Direktur dan Pak Wadir semua kelola yang ada di sana. Oke, ada nanti di segmen berikutnya nih. Jadi yang penasaran dengan Pak Dr. Alfi Sarin bahwa saya akan mengulik lagi karena beliau ini ternyata ini seorang antropolog politik. Jadi bidang ilmunya ini orang politik ini. Oke, segmen berikutnya kita akan berbicara tentang politik ya, khususnya terkait dengan pemilu. Bebas-bebas saja kita berbicara karena ini pemilunya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.